every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini diawali dengan cuaca yang mendung dan sedikit rintik-rintik ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini tuh setrikaan saya juga sudah selesai, pekerjaan rumah juga sudah selesai masak, udah selesai beresin anak-anak. Nah, di sini tuh saya lanjut untuk bersih-bersih rumah kontrakan sederhana saya ya. Di sini tuh bersih-bersihnya saya awali mulai dari dapur, ini tuh rak-raknya mau saya bersihkan, jadi untuk botol-botol ini mau saya turunkan dulu ya teman-teman. Di sini tuh tempat botol-botol seperti botol kecap manis, kecap asin, saus, minyak makan, saus tiram, madu, dan lain-lain ya. Pokoknya serbaguna gitu ya. Alhamdulillah raknya ini sangat berfungsi dengan baik dan sangat membantu. Nah, ini tuh sekitar sebulan yang lalu sudah saya bersihkan ya teman-teman, jadi nggak terlalu kotor, ini cuma dilap tipis-tipis aja. Karena ini nggak terlalu berdebu juga ya, hanya runtuhan-runtuhan pasir yang dari atas. Seperti yang kalian tahu ya, udah pernah saya bilang kalau rumah saya ini belum dipasangin plafon. Jadi kalau musim hujan seperti ada runtuhan-runtuhan pasir atau kotoran-kotoran gitu ya teman-teman yang jatuh dari atas. Nah, ini tuh saya lap tipis-tipis gini aja ya, kemudian saya lanjut untuk ngelapin botol-botolnya. Karena si botol-botolnya ini juga kadang ya tanpa kita sadari kotor ataupun berdebu juga ya. Kadang nempel gitu ya kotoran dari tangan kita pas kita pakai atau pas kita gunakan gitu. Ataupun juga runtuhan-runtuhan pasir itu juga dari atas itu nempel juga ya teman-teman sedikit demi sedikit gitu. Dan ini sih nggak terlalu kotor-kotor amat, cuman kalau misalnya dibersihkan rutin gitu ya, kita nggak bakalan capek untuk membersihkannya nanti. Oh ya teman-teman, ini tuh saya ngelapin juga ya untuk botol-botol saus. Kadang kan kalau botol-botol saus ini ngeluber ya di area tutupnya. Sama seperti botol kecap manis juga sama seperti itu ya. Kadang suka ngeluber gitu di area tutupnya, rembesan-rembesan dari si kecap atau si sausnya tadi. Dan untuk saus tiramnya juga di sini mau saya lap-lap sedikit, tusuk gigi juga ya. Kemudian di sini juga ada termos kecil, ini termos kecilnya sering digunakan nih teman-teman untuk menyimpan air panas. Kemudian untuk minyak, terlebihnya ini untuk minyak ya lumayan kotor ya teman-teman. Sebenarnya bukan kotor sih, tapi sedikit berminyak gitu ya, nggak tahu kenapa kayak agak berminyak aja gitu untuk botolnya. Jadi untuk basahannya tadi itu saya cuci lagi ya teman-teman agar si botolnya ini lebih kilat dan lebih bersih gitu ya untuk dilapinya. Nah teman-teman kayaknya ini udah hampir selesai ya untuk ngelap-ngelap si botol-botol ini. Kemudian saya pasang lagi ya untuk raknya tadi saya cantolin. Dan saya tata ulang untuk minyak makan, termos, kecap asin, saus, kecap manis, saus tiram, minyak wijen. Kemudian di sini juga ada tusuk gigi ya sama madu. Terus di sini tuh saya mau lanjut ya teman-teman ke rak yang di bawah ini. Ini tuh tadi rak seperti rak-rak apa ya, rak bawang gitu ya, rak gula, bubuk teh gitu. Ini juga mau saya turunkan dulu ya untuk isi-isinya gitu ya teman-teman. Di sini juga ada seperti bahan-bahan kue ya. Itu tadi ada beberapa pewarna kue ya teman-teman yang di rak orange itu. Kemudian ada juga kayak baking soda, baking powder gitu. Pokoknya bahan-bahan kue ada di situ. Dan itu sebenarnya udah lumayan lama ya nggak saya gunakan gitu. Tapi belum expired ya teman-teman. Terus yang di atas ini tuh masih bersih ya. Jadi nggak terlalu perlu dilapin gitu. Kemudian area bawahnya ini saya lap sedikit ya teman-teman karena tadi kan saya beraktivitasnya di situ ngelap-ngelap itu pasti kotor gitu ya. Nah, ini tuh saya pasang kembali jaraknya, terus saya susun lagi untuk bumbu-bumbu dapurnya ini. Dan saya tempatkan lagi untuk bawang-bawang ya. Ini tuh yang paling bawah itu wadah bawang merah dan bawang putih dan pisau juga ya. Lanjut ini tuh saya mau lap-lap sedikit gitu ya teman-teman di area situ. Kemudian untuk lapnya itu mau saya cuci dulu ya, harus sering-sering dicuci sih sebenarnya. Oh ya teman-teman, untuk airnya tadi itu saya gunakan air apa ya, air biasa dan saya tambahkan sedikit sabun cair ya. Itu boleh Sunlight ataupun boleh
Mama Lemon gitu. Karena itu kan anti minyak gitu ya teman-teman, bisa mengurangi minyak. Jadi saya lebih senang gitu menggunakan Sunlight atau Mama Lemon. Nah, di area sini tuh saya tempatkan seperti garam-garam, kaldu-kaldu gitu ya teman-teman. Dan di situ juga ada saus sasetan, terus kemiri dan ketumbar juga ya. Itu saya lap-lapin ya teman-teman untuk tempatnya gitu ya, agar lebih bersih juga. Kemudian saya wadahin kembali atau saya tempatkan kembali ya di tempatnya masing-masing agar terlihat rapi gitu ya, nggak berantakan. Lanjut, ini tuh saya mau beresin rak yang di atas kompor ini ya teman-teman. Sebenarnya ini sih belum terlalu kotor ya. Tadinya saya kira kotor banget ya bagian atasnya itu, entah karena runtuhan-runtuhan dari atas gitu ya. Ternyata nggak kotor gitu ya teman-teman, tapi ada sedikit-sedikit pasir gitulah, tapi nggak terlalu banyak. Nah, ini tuh mau saya beresin dari atas terlebih dahulu gitu ya. Kemudian saya lap-lapin menggunakan serbet basah gini. Nggak apa-apa sih ya teman-teman, walaupun nggak terlalu kotor gitu, tapi kalau misalnya rutin kita lapin, rutin kita beresin atau kita perhatiin gitu ya, jadi kita nanti suatu hari nggak capek ya, misalnya kayak mau lebaran gitu ya, nggak semua pekerjaan itu dirapel gitu, kalaupun misalnya dirapel semua, kita kan tinggal lap tipis-tipis aja ya. Nah, ini tuh di area raknya juga masih bersih ya teman-teman, tapi saya lapin sedikit aja nggak apa-apa. Ini tuh ada rak 4 sih sebenarnya. Ini untuk tempat-tempat seperti apa ya, seperti blender gitu, lumayan membantu sih teman-teman. Dapur saya juga lumayan rapi. Dan ini tuh raknya murah ya, saya beli kemarin itu di pengusaha, pengusaha apa ya, UMKM gitu ya, pengusaha UMKM di sekitaran rumah saya, dan ini tuh udah termasuk langganan saya sih dari dulu ya. Raknya ini hanya 250.000 loh teman-teman, tanpa ongkir dan udah dapat yang kualitasnya bagus seperti ini. Nah teman-teman, ini tuh mau saya tempatkan lagi ya ke tempat posisinya, posisi awalnya gitu ya. Untuk blendernya tadi di mana, ya udah saya tempatkan lagi di situ. Dan ini tuh ada seperti tepung-tepung ya. Di sini tuh saya wadahin di toples bekas sosis ya teman-teman. Saya sih nggak perlu ya gitu ya cari wadah-wadah yang senada gitu, saya menggunakan wadah yang sesuai budget saya aja. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada rezeki lebih ya, tapi kalau misalnya pun ada rezeki lebih, lebih bagus kita berbagi sama mereka-mereka yang lebih membutuhkan, ya kan? Nah, teman-teman, di bagian atas udah selesai ya. Kemudian saya tuh beralih ke bagian bawah, tepatnya di dekat kompor gini. Ini tuh saya beresin di area dindingnya terlebih dahulu. Karena area dinding itu juga udah sering gitu dilapin, asal selesai masak gitu dilap ya. Jadi itu nggak terlalu kotor-kotor banget ya teman-teman. Paling ada berminyak-minyak sedikit gitu hasil cipratan-cipratan yang tadi saya masak ya. Nah teman-teman, nggak lupa juga untuk kompornya di sini tuh saya beresin juga, saya lap-lap sedikit gitu ya. Dan, ini tuh untuk kaki kompornya sebenarnya udah patah ya satu, jadi agak-agak miring gitu kalau masak. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman di area dapur, sekarang saya mau ke area ruang tamu. Nah teman-teman, untuk serbet atau kain lapnya ini sudah saya cuci bersih lagi, dan untuk airnya juga sudah saya ganti dengan yang baru ya teman-teman. Agar si minyak-minyak atau kotoran-kotoran yang dari dapur tadi nggak terikut gitu sampai ke ruang tamunya. Sebenarnya nggak terlalu berminyak gitu ya, karena tadi itu juga nggak terlalu kotor gitu ya teman-teman. Dan nah teman-teman, ini juga frame fotonya saya lapin ya, dan ini tuh nggak pernah diisi gitu ya, nggak pernah diganti fotonya. Sampai bagian buah-buahnya atau biasanya kan ada kotak-kotak yang tergantung gitu juga. Sebenarnya tuh frame fotonya cantik ya, tapi udah entah kemana gitu ya, udah hilang. Itu sebenarnya cantik banget ya teman-teman kalau diisi dengan foto, tapi nggak pernah terrealisasikan. Sok-sok pakai bahasa yang lain gitu ya, pakai bahasa sendiri aja udah, ya Allah. Nah ini tuh saya tempatkan boneka-boneka gitu ya teman-teman di rak ini, hanya untuk mempercantik tampilannya aja. Ini tuh seperti ada boneka kelinci yang bisa ngomong sendiri itu, tapi udah rusak gitu ya, baterainya udah nggak bisa diganti lagi, dan udah nggak bisa bunyi lagi gitu ya teman-teman.
Nah, di sini juga ada Stella ya teman-teman, tapi ini tuh cuma wadahnya aja, udah lama banget sih ini nggak diisi. Padahal kalau diisi mungkin ini masih berfungsi ya. Tapi seperti yang kalian tahu Stella itu harganya mahal ya kan teman-teman. Nah, ini tuh udah hampir selesai ya teman-teman. Terus saya juga turun ke bawah, saya mau ngelapin rak yang di bawah ini. Tapi terlebih dahulu itu, barang-barang yang di situ tuh saya turunkan dulu ya, agar lebih enak gitu ngelap-ngelapinnya teman-teman. Lalu raknya ini saya lapin mulai dari atas terlebih dahulu, sampai nanti rak bawah, ambalan, tiang-tiang juga saya lap juga ya teman-teman. Nah, ini tuh udah selesai ya, bagian atasnya ini udah cukup, karena dia nggak terlalu kotor-kotor kali ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, baru beberapa minggu kemarin itu saya lap lap bagian rak-rak gitu ya. Kemudian untuk tripod yang di sebelah raknya ini mau saya lap juga sedikit ya, agar tidak terlalu berdebu, jadi nanti agak terang gitu ya teman-teman kalau pas dipakai. Dan untuk kaki raknya ini juga mau saya lap ya teman-teman, karena ini juga lumayan kotor, lumayan banyak gitu ya kotoran-kotoran yang nempel di situ. Nah, udah selesai bagian raknya, di sini lanjut saya mau beresin area jendela ya teman-teman. Jendela-jendela ini juga kalau misalnya dilihat dengan seksama gitu diperhatikan lumayan berdebu dan lumayan kotor ya. Di area-area seperti kayak modif-modifan gitu ya teman-teman, apa tuh, seperti ukiran-ukiran gitu, pasti banyak banget ya debu ataupun sawang-sawang yang nempel. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya di kamera itu lumayan berdebu banget. Dan di sini tuh saya yang bersihkannya itu menggunakan kuas ya, dan ada 2 kuas, satu kuas yang besar dan satu kuas yang kecil seperti ini. Kemudian untuk bagian kacanya itu saya gunakan kuas besar ya teman-teman, karena di area kacanya ini juga lumayan banyak gitu ya saya lihat sawang-sawang gitu. Dan setelah selesai gitu ya untuk kaca, di sini juga untuk bagian, tralis atau jerjaknya ini juga ya sama. Kemudian saya lap juga menggunakan kain basah gitu ya agar, benar-benar bersih. Kalau tadi pagi itu masih mendung sama rintik-rintik ya teman-teman, sekarang seperti yang kalian lihat, ini tuh cuacanya hujan, sebenarnya mager gitu ya. Tapi berhubung dari semalam juga cuacanya hujan gitu ya teman-teman, udah cukup lah ya magernya seharian. Dan untuk hari ini saya kembali produktif gitu. Nah teman-teman, itu tadi sudah selesai dilapin untuk bagian tralis ataupun jerjaknya. Di sini juga saya lapin untuk bagian kusennya gitu ya. Karena kalau diperhatikan untuk kusennya ini lumayan kusam juga ya, jadi kalau dilapin seperti ini jadi bagus kilat gitu. Lanjut di sini tuh untuk jendelanya juga, bagian kacanya itu mau saya lapin ya teman-teman. Untuk serbet atau can lapnya itu tadi saya ganti ya, saya menggunakan, ini yang agak seperti, handuk gitu ya teman-teman, jadi lebih ngeresap dan lebih kilat gitu ya untuk jendelanya menurut saya. Tapi sebenarnya nggak terlalu efektif ya teman-teman menggunakan Canlab ini. Kalau menurut saya sih lebih bagus lagi kalau menggunakan koran ataupun kertas gitu ya. Karena kalau misalnya menggunakan koran atau kertas kita nggak perlu kerja 2 kali ya teman-teman, dilap seperti ini juga udah selesai. Tapi kalau menggunakan Canlab ini harusnya itu dilap lagi menggunakan kain yang kering gitu. Tapi ini tuh saya 1 kali kerja aja ya teman-teman, cukup menggunakan kain yang basah, nggak saya ulang lagi menggunakan kain yang kering. Alhamdulillah bagian ngelap-ngelapnya udah selesai teman-teman. Di sini tuh saya lanjut kegiatannya menyapu rumah. Ya tentunya ya kalau menyapu itu terlebih dahulu ya dari kamar-kamar dulu, kemudian dari dapur gitu ya, sampai dibawa ke depan gitu ya kotoran-kotorannya agar nanti nggak ke sana kemari gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya nyapunya sampai di teras ya teman-teman, dan kebetulan teras saya ini juga becek banget basah gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini tuh posisinya masih hujan. Nah ini teman-teman saya nyapunya itu sampai, benar-benar bersih ya kalau menurut saya. Menurut saya benar-benar bersih, tapi masih ada juga yang ketinggalan di belakang. Lanjut di sini tuh kegiatannya saya mau siram-siram dulu, untuk area terasnya ini berpasir banget dan, kotor gitu ya teman-teman. Ini tuh udah selesai saya siram-siram, lanjut di sini tuh mau saya pel sedikit-sedikit ya, walaupun nanti masih ada juga cipratan-cipratannya, tapi setidaknya gitu bersih ya dilihat.
Dan ini ya tetap basah ya teman-teman untuk bagian terasnya juga, karena kan posisinya juga masih hujan ya. Jadi ini hanya untuk sedikit pemanis aja sih, dipel-pel seperti ini biar nggak terlalu kotor gitu. Nah teman-teman, untuk video kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.